Hari Minggu pagi, Anda berniat membersihkan kerak membandel di kamar mandi. Anda tuangkan cairan pembersih lantai yang paling keras, tapi nodanya masih ada. Lalu terlintas ide jenius di kepala Anda. Gimana kalau dicampur pemutih baju? Pasti makin ampuh, kuman mati semua. Anda menuangkan cairan kedua. Busa mendesis, bau menyengat mulai memenuhi ruangan sempit tanpa ventilasi itu. Awalnya mata Anda perih, lalu tenggorokan gatal, lalu Anda mulai batuk tak terkendali. Dada terasa sesak seolah ada gajah yang mendudukinya. Selamat, tanpa sadar Anda baru saja menciptakan ulang senjata kimia Perang Dunia I di dalam rumah Anda sendiri. Banyak kasus ibu rumah tangga, asisten rumah tangga, hingga petugas kebersihan hotel yang pingsan bahkan meninggal dunia di dalam kamar mandi karena kesalahan sepele ini. Di video deep dive kali ini, kita akan membongkar reaksi kimia mematikan antara klorin dan asam. Kita akan melihat bagaimana dua cairan yang dijual bebas di minimarket bisa bereaksi mengubah paru-paru Anda menjadi bubur. Dan kenapa gas yang dihasilkannya pernah membunuh ribuan tentara di medan perang Eropa. Tonton sampai habis, karena pengetahuan ini bisa menyelamatkan nyawa orang serumah. Sebelum kita mencampurnya, mari kita kenalan dulu dengan tersangka utamanya. Di sudut kiri, kita punya pemutih pakaian. Zat aktifnya bernama natrium hipoklorit. Rumus kimianya NaOCl. Secara kimia, dia adalah oksidator kuat. Tugasnya mencuri elektron dari kuman atau noda warna, sehingga kuman mati dan baju jadi putih. Dia bersifat basah, licin, dan baunya khas kolam renang. Di sudut kanan kita punya pembersih porselen atau keramik. Zat aktifnya biasanya adalah asam klorida atau HCl. Ini adalah asam kuat. Kenapa dia dipakai untuk WC? Karena kerak kuning di kamar mandi itu biasanya adalah kapur atau mineral basah. Asam bertemu basa, hasilnya netral dan larut. Makanya saat disiram, kerak itu mendesis dan hilang. Secara terpisah, keduanya adalah alat yang berguna. Si pemutih jago bunuh kuman, si asam jago hancurkan kerak. Logika awam berpikir, kalau satpam galak digabung sama tukang hancur batu, pasti kerjanya makin cepat. Disinilah letak kesalahan fatalnya. Dalam kimia, 1 ditambah 1 tidak selalu sama dengan 2. Kadang-kadang 1 ditambah 1 sama dengan bencana. Mari kita bawa ke laboratorium virtual. Saat natrium hipoklorit bertemu dengan asam klorida, terjadi reaksi yang disebut redoks atau reduksi oksidasi. Asam klorida akan mendonorkan proton atau ion H+ yang membuat molekul hipoklorit tidak stabil. Keseimbangan kimia pecah. Atom klorin atau Cl dari kedua kubu yang tadinya terikat tenang dalam cairan tiba-tiba melepaskan diri dan bersatu. Hasilnya adalah Cl2 atau gas klorin. Ingat, wujudnya berubah dari cairan menjadi gas. Artinya dia tidak lagi diam di lantai. Dia terbang ke udara, memenuhi volume kamar mandi Anda. Gas klorin murni berwarna kuning kehijauan. Tapi ada satu sifat fisikanya yang membuatnya sangat berbahaya, yaitu massa jenis. Gas klorin lebih berat daripada udara. Artinya dia tidak langsung terbang ke ventilasi di atas plafon. Dia akan mengendap di bawah dulu, memenuhi area lantai, lalu perlahan naik ke setinggi hidung Anda. Ini berita buruk bagi anak kecil yang tubuhnya pendek, hewan peliharaan, dan Anda yang sedang jongkok menyikat lantai. Anda berada di kill zone atau zona paling mematikan. Untuk memahami seberapa bahaya gas ini, kita harus mundur ke tanggal 22 April 1915 di kota Ypres, Belgia. Saat itu Perang Dunia I sedang berkecamuk. Tentara Jerman di bawah arahan ilmuwan Fritz Haber melepaskan 168 ton gas klorin ke arah parit pertahanan tentara sekutu. Tentara Prancis dan Kanada melihat awan hijau aneh mendekat. Mereka pikir itu tabir asap untuk bersembunyi. Tapi begitu awan itu menyelimuti parit, neraka mulai.
Ribuan tentara tiba-tiba memegang tenggorokan mereka. Mata mereka buta sementara. Mereka batuk darah dan akhirnya tewas dengan kondisi wajah membiru. Hari itu 5.000 orang tewas dalam hitungan menit, bukan karena peluru, tapi karena gas yang sama persis dengan yang Anda ciptakan di kamar mandi tadi. Klorin adalah bapak dari senjata kimia modern. Jika konvensi Genewa melarang penggunaan gas ini dalam perang karena dianggap terlalu kejam, lantas kenapa Anda justru membuatnya di rumah sendiri? Sekarang kita masuk ke dalam tubuh Anda. Apa yang sebenarnya dilakukan gas klorin pada paru-paru Anda? Ingat rumus kimianya tadi, Cl2. Saat Anda menghirup gas ini, ia masuk ke saluran nafas dan paru-paru. Paru-paru kita permukaannya basah, terdiri dari air atau H2O dan lendir mukosa. Disinilah terjadi reaksi kimia jilid kedua. Gas klorin bertemu air di dalam paru-paru Anda. Ia bereaksi kembali menjadi asam klorida. Ya, Anda tidak salah dengar. Gas itu berubah kembali menjadi pembersih porselen tepat di dalam paru-paru Anda. Anda secara harfiah sedang menyiramkan asam korosif ke jaringan paru-paru yang sangat halus. Jaringan paru-paru yang terbakar asam akan meradang. Tubuh merespons dengan mengirim cairan limfe untuk mendinginkan luka. Akibatnya, kantung air atau alveolus terisi penuh dengan cairan. Oksigen tidak bisa masuk. Kondisi ini disebut edema paru. Korban akan merasa seperti tenggelam, tapi bukan tenggelam di laut, melainkan tenggelam dalam cairan tubuhnya sendiri, drowning on dry land. Kerusakan ini bisa bersifat permanen. Jaringan parut atau fibrosis bisa terbentuk, membuat kapasitas nafas Anda tidak akan pernah kembali 100% seperti semula. Lalu bagaimana jika hal ini terjadi pada Anda atau keluarga Anda? Jangan panik, tapi bertindaklah cepat. Detik sangat berharga. Pertama, evakuasi. Segera tinggalkan ruangan. Tahan nafas, tutup nadi dengan baju, dan lari ke udara segar. Jangan mencoba menyiram air ke sumber gas karena bisa memicu reaksi lebih banyak uap. Biarkan saja dulu. Kedua, ventilasi dari luar. Jika memungkinkan tanpa masuk ke ruangan, buka jendela atau pintu dari sisi luar. Biarkan angin membuang gasnya. Jangan masuk kembali setidaknya 1-2 jam. Ketiga, bilas mata dan kulit. Jika mata perih, bilas dengan air mengalir selama 15 menit. Keempat, jangan muntahkan. Jika tertelan, jangan dipaksa muntah karena akan membakar tenggorokan 2 kali. Minum air putih atau susu dan segera ke UGD. Pencegahan terbaik adalah edukasi. Prinsipnya sederhana. Jangan pernah mencampur produk pembersih kimia apapun. Pemutih ditambah asam menjadi gas klorin. Pemutih ditambah pembersih gaca atau amonia menjadi gas kloramin. Sama bahayanya. Pemutih ditambah alkohol menjadi kloroform, obat bius yang merusak syaraf. Gunakan satu produk, bilas bersih dengan air, baru gunakan produk lain jika perlu. Beri jeda. Rumah adalah tempat kita berlindung. Jangan sampai ketidaktahuan kita mengubahnya menjadi zona perang. Kimia bukan hanya pelajaran di papan tulis sekolah yang membosankan. Kimia ada di botol di bawah wastafel Anda. Memahaminya bukan soal nilai ujian, tapi soal nyawa. Sebarkan video ini ke grup keluarga, ke orang tua, atau siapa saja yang sering bersih-bersih rumah. Satu klik share dari Anda mungkin mencegah satu paru-paru hancur hari ini. Tetap bersih, tetap aman, dan tetap penasaran. Terima kasih.